Perkenalkan, nama saya Agustina BB dengan NIM 1906050074. Di sini saya akan menjelaskan tentang suku Hydrocaritaceae. Famili Hydrocaritaceae adalah bagian anggota tumbuhan berbunga yang berhabitat di air dan masuk dalam subkelas Alismatidae dari kelas Liliopsida. Anggota famili Hydrocaritaceae kebanyakan adalah herba akuatik bebas terapung atau muncul di permukaan atau terbenam. Anggota famili Hydrocaritaceae ditemukan tumbuh di perairan tawar maupun perairan laut. Spesies-spesies famili Hydrocaritaceae air tawar kebanyakan dimanfaatkan sebagai tanaman hias, sayuran, dan beberapa spesies sering digunakan sebagai bahan untuk praktikum biologi. Sementara spesies-spesies famili Hydrocaritaceae air laut banyak dipergunakan sebagai bahan dasar kosmetik, obat, dan bahan makanan. Tumbuhan ini tersebar dan ditemukan pada hampir semua perairan kepulauan di Indonesia. Di Kalimantan Selatan, famili ini ditemukan pada semua ekosistem lahan basah, mulai dari tambak, mangrove, pantai, sungai, bendungan, kolam, sawah, dan rawa. Rawa bervegetasi galam adalah tipe lahan basah yang berupa hutan rawa yang didominasi oleh tumbuhan Melaleuca sp atau galam. Salah satu rawa bervegetasi galam di Kalimantan Selatan adalah rawa galam di Kecamatan Batik-Bati, Kabupaten Tanah Laut. Pada rawa ini kebanyakan ditemukan pohon, semak, herba, paku-pakuan, dan lumut. Masyarakat Bati-Bati memanfaatkan rawa tersebut sebagai salah satu sumber pemenuhan kebutuhan sehari-hari berupa kayu, ikan, sayuran, dan lain-lain. Jenis tumbuhan terpilih yang pertama itu Hydrocharis morsus ranae L. A. Karakteristik tumbuhan. Yang pertama, memiliki sistem perakaran serabut, tidak menempel di dasar air atau mengapung, berwarna putih sampai coklat. Sifat perakaran tidak bercabang dengan rambut akar banyak, tidak memiliki umbi. Yang kedua, batang stoloniferous berukuran panjang 3-7 cm dan berdiameter 0,5-2 cm. Tidak bercabang, berbentuk bulat dengan kulit batang berwarna putih kehijauan hingga coklat, arah tumbuh batang ke atas, memiliki umbi batang berbentuk oval. Yang ketiga, memiliki macam daun tunggal dengan tata letak daun tersebar pada batang yang sangat pendek, bentuk daun ginjal, tepi daun rata dengan permukaan daun licin, warna daun hijau pada permukaan atas dan ungu pada bagian bawah. Pangkal daun rata berlekuk, memiliki tangkai daun dengan panjang 8-12 cm, ujung daun rata, tekstur daun tipis, panjang daun 3-8 cm dengan lebar 3-8 cm. Yang keempat, spesies ini memiliki bunga tunggal, actinomorf, berumah satu atau monoecious. Bunga berbentuk cawan, kelopak transparan sampai berwarna hijau bening dengan jumlah 3 dan bersatu pada pangkalnya. Mahkota berbentuk bundar berwarna putih berjumlah 3, stamen terpisah berjumlah 6 dalam 2 lingkaran, psitulum bersifat suferus berjumlah 1. Yang terakhir, tumbuhan ini memiliki buah tunggal dengan 1-5 biji tipe buah kapsul berdaging, buah muda berwarna hijau dan buah tua berwarna coklat tua. Yang ke B, klasifikasi ilmiah. Divisi Angiosperma, Kerajaan Plantae, anak kelas Alismatidae, suku Hydrocaritaceae, marga Hydrocharis, jenis H. morsus ranae. Yang ke C, perkembangbiakan, habitat, dan persebaran. Pertama, perkembangbiakan. Cara perkembangbiakan dengan cara generatif ataupun vegetatif. Yang kedua, habitat. Habitat ditemukan tumbuh di rawa-rawa dan parit dengan drainase yang buruk. Ia lebih suka air yang kaya kalsium, mampu beradaptasi di iklim tropis karena termasuk pada bagian atau golongan air. Yang berikut penyebaran.
Tanaman ini berasal dari Eropa sebagian Asia, tetapi diperkenalkan ke Kanada pada tahun 1930-an dan telah menjadi invasif di Kanada Timur dan Amerika Serikat bagian timur, khususnya di sekitar Great Lakes. Di wilayah ini dianggap sebagai hama karena mengkolonisasi saluran air dan membentuk massa vegetasi yang lebat di permukaan, mengancam keanekaragaman hayati asli, meskipun di daerah asalnya jarang dominan. Yang terakhir D, manfaatnya sebagai tanaman hias atau dekoratif. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari saudari Agustina Bebe mengenai tumbuhan yang kedua, yaitu tumbuhan Hydrilla verticillata LF Royle. A. Karakteristik tumbuhan. Poin yang pertama, memiliki sistem perakaran serabut menancap di dasar air, akar berwarna putih sampai merah kecoklatan, sifat perakaran serabut dengan rambut akar banyak dan akar tidak memiliki umbi. Yang kedua, spesies ini merupakan herba air, memiliki panjang 0,3 sampai 1,5 meter, arah tumbuh batang menjalar, panjang diameter 0,5 sampai 1 mm pada interkalar 0,5 cm sampai 1,5 meter, sering terdapat cabang berbentuk bulat dengan kulit batang berwarna hijau hingga coklat, tidak ditemukan umbi batang. Poin yang ketiga, tumbuhan ini memiliki dua tunggal dengan tata letak daun dalam lingkaran berjumlah 3-6 daun, berbentuk daun lancet tetapi daun bergerigi, permukaan daun halus, warna daun hijau tua, pangkal daun rata, daun dan runcing, tekstur dan halus, panjang daun 0,5 sampai 2 cm dengan lebar 1 sampai 5 cm. Yang berikut, spesies ini memiliki bunga tunggal berumah dua terletak secara aksilaris pada tangkai daun bagian ujung. Bunga actinomorph berbentuk cawan, kelopak berwarna hijau bening transparan dengan jumlah 3 mahkota berwarna transparan sampai putih kemerahan, berjumlah 3 stamen berjumlah 6 terpisah, pistilum berjumlah 3 dan berada di sepanjang hipantium. Memiliki buah tunggal dengan jumlah buah 1-5 biji, triple cylinders, buah muda berwarna hijau dan buah tua berwarna coklat tua. Yang B, klasifikasi ilmiah, divisi Magnoliophyta, kelas Leopsida, subkelas Alismatidae, ordo Hydrocarytales, famili Hydrocarytaceae, genus Hydrilla. Perkembangbiakan habitat persebaran, perkembangbiakan ganggang berkembang biak secara seksual dan aseksual. Habitat, perairan baik itu berair air tawar ataupun air laut. Sebagian dari spesies alga hidup di suhu yang sangat dingin seperti perairan dingin ataupun di puncak gunung. Penyebaran, ganggang yang biasanya mekar pada musim panas di tengah temperatur hangat itu ditemukan di Bakau dan Chungchang, dua sumber air minum di Danau Chahu. Manfaat, tumbuhan Hydrilla mengandung nitrogen 1-37% dan karbon organik 14,47% hingga dapat dijadikan sebagai pupuk hijau yang dapat diberikan pada tanaman baik dalam bentuk segar maupun dalam bentuk kompos. Tumbuhan berikut dilanjutkan oleh saudara Yunus Haninuna. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan melanjutkan materi presentasi dari saudara Darens, yaitu di situ saya akan menjelaskan tentang Eichhornia Thrasipes solms. Yang berikut memiliki karakteristik eceng gondok atau Eichhornia Thrasipe. Hidup mengapung di air dan kadang-kadang berakar dalam tanah. Tingginya sekitar 0,4 sampai 0,8 meter. Akarnya merupakan akar serabut. Karakteristik yang berikut, daunnya tunggal dan berbentuk oval. Ujung dan pangkalnya meruncing. Pangkal tangkai daun menggelembung. Permukaan daunnya licin dan berwarna hijau. Berikut bunganya termasuk bunga majemuk, berbentuk bulir. Kelopaknya berbentuk tabung. Berikut
Buahnya kotak, beruang 3 dan berwarna hijau. Berikut B. Klasifikasi. Divisi Spermatophyta, subdivisi Angiospermae, kelas Monocotyledon, famili Ponthederiaceae, genus Eichomia, spesies Eichomia crassipes solms. Berikut C. Perkembangbiakan, habitat, dan persebaran. Perkembangbiakan eceng gondok terjadi secara vegetatif maupun generatif. Perkembangan secara vegetatif terjadi bila tunas baru tumbuh dari ketiak daun, lalu membesar dan akhirnya menjadi tumbuhan baru. Setiap 10 tanaman eceng gondok mampu berkembang biak menjadi 600.000 tanaman baru dalam waktu 8 bulan. Habitat eceng gondok biasa tumbuh di kolam dangkal, rawa, lahan basah, aliran air yang lambat, danau penampungan air, dan sungai yang arus airnya relatif tenang. Tumbuhan air ini dapat berkembang biak dengan sangat cepat sehingga sering dianggap sebagai gulma yang merusak tatanan lingkungan perairan. Yang berikut penyebaran eceng gondok biasa tumbuh di kolam dangkal, rawa, lahan basah, aliran air yang lambat, danau penampungan air, dan sungai yang arus airnya relatif tenang. Tumbuhan air ini dapat berkembang biak dengan sangat cepat sehingga dianggap sebagai gulma yang bisa merusak tatanan lingkungan perairan. Berikut manfaat. Meski dianggap sebagai tanaman pengganggu, pada kenyataannya eceng gondok dapat memberikan manfaat dan memiliki nilai ekonomis, yaitu bioenergi, mengatasi polusi air, diolah menjadi makanan, dan herbisida. Sekian dan terima kasih.